Pawo. Sedang apa kau di sini, Sakti? Yang lainnya mana? Anakku, Risa, Alina? Mana anakku, Alam? Saya nggak tahu, Pawo. Mereka nggak ada di Siko. Mereka nggak ada di Siko. Syukurlah. Kalau begitu mereka pasti tak apa-apa. Kau pergi dari sini, Sakti. Kau tinggalkan tempat ini. Tempat ini tak aman untuk kau. Tapi Pawo, ini... Tak ada tapi. Kau mau pergi apa enggak? Atau harus paksa kau? Baik-baik, Pawo. Heran. Kenapa hanya Paman Gumara, Pawo Alang, dan bapak-bapak tua itu saja yang tidak apa-apa? Dan saya... Apa bukan ada kekuatan yang melindungi saya? Atau saya ini sama seperti mereka? Lebih baik saya pergi dari Siko. Iya, suaranya sudah hilang. Tapi Put, sebenarnya dari mana ya asal suara itu? Maaf Alin, aku nggak tahu. Kamu kan orang asli sini. Masa kamu nggak tahu? Itu kan musik daerah sini. Tias, karena aku nggak melihat apa-apa, jadi aku nggak tahu. Alam, Lin. Sakti? Dari mana kau Sakti? Barusan saya dari hutan, Lam. Saya ingin cerita kepada kalian. Kenapa? Barusan di hutan sana, saya melihat ayah kolam, Paman Gumara, dan satu bapak-bapak tua. Mereka dan semua warga berkumpul untuk mencari suara itu. Terus? Lalu entah dari mana, seperti ada kekuatan yang menyerang kita, Lam. Semua warga pun terhempas dan jatuh ke tanah. Kecuali ayahku, Paman Gumara, bapak-bapak tua tadi dan saya sendiri. Terus Bu, apa yang terjadi? Saya juga nggak tahu, Lin. Semua warga yang jatuh ke tanah, mereka nggak bernyawa. Tapi saat itu pula, suara itu menghilang. Berarti bersamaan lenyapnya bunyi-bunyian tadi, kalian di hutan itu dihantam sesuatu? Iya, saya juga berpikir seperti itu. Sebenarnya ada apa ini? Sekarang juga kita harus ke sana Sakti. Aku mau melihat. Nggak, jangan, Lam. Kau nggak akan diizinkan oleh ayah kau. Barusan saya dari situ, dan saya disuruh ke Siko oleh ayah kau. Dia bilang terlalu berbahaya di sana. Jadi lebih baik kita di sini. Ayo kita ke sana. Sudah kau di sini saja, Lin. Suara bunyinya sudah hilang. Tidak akan mengganggu tidurnya kalian nanti malam. Emangnya itu suara apa ya, Pak? Itu suara dol. Musik tradisi asli warga sini. Tapi karena suara dol itu tidak tahu asli dari mana, kami tidak bisa nebak-nebak itu suara apa. Iya, emang sering kayak gitu ya, Pak ya? Kalau suara dol biasa, sering kami dengar. Tapi ini sepertinya suara dol goib. Baru kali ini kami mendengar suara macam itu. Dol goib, Pak? Maksudnya? Di daerah sini, memang banyak sekali kejadian-kejadian aneh dan ganjil yang berhubungan dengan hal gaib. Kalau soal legenda manusia harimau, tentu kalian sudah dengar kan? Iya, Pak. Kami sudah dengar. Bapak tahu soal legenda itu? Kalau menurut orang-orang dulu, di daerah Kayu Lima inilah tempat para manusia harimau itu tinggal. Bapak tahu soal desa Kumayan? Kumayan. Justru di desa itulah tempat para manusia harimau itu tinggal. Sayangnya tanpa diketahui orang banyak, desa itu hilang, lenyap dan jadi misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak desa itu sekarang. Entah sudah menjadi desa baru atau memang tersembunyi. Tidak tahu. Rajo. Apa yang terjadi ini? Rajo. Ada yang sengaja menciptakan huru hara ini, Rajo. Ini semua pasti ada hubungannya dengan Kumayan.
Tapi kenapa harus banyak yang mati di sini? Siapa yang melakukannya? Datuk. Bagaimana? Ya, kita tidak berhasil menghancurkan Kumayan dengan pasukan Dol Goib kita. Hah! Balaunda! Para dukun itu sudah mengorbankan 77 tumbal. Masih gagal juga. Sudah 17 tahun aku menguasai bumi Andalas ini. Aku tak mau para inyek Kumayan itu berjumlah 7 lagi. Hanya gara-gara akan muncul inyek baru. Kirotan, kalau benar ada inyek baru bakal muncul ke permukaan, harus disingkirkan. Kalau sampai mereka bergabung membentuk formasi 7 manusia harimau, maka dunia hitam kita yang sudah nyaman ini tak akan berlangsung lama. Ya, kau benar sekali. Dulu kita mati-matian menjebak Pitaloka. Dan akhirnya Pitaloka mau menyerah dan takut kepada kita. Itu hanya demi cintanya kepada Gumara dan keluarganya. Dan bahkan dia mau mengorbankan dirinya untuk keluar dari formasi 7 manusia harimau. Tapi apa yang kita lakukan itu sekarang ini sia-sia saja. Mati 1 tumbuh 1000, Datuk. Bahkan sekalipun Pitaloka sudah kita taklukkan dengan bantuan kekuatan gelap tak terwujud. Dan bahkan anak cucu Inye itu sekarang ini mereka menyebar dan membentuk manusia harimau